Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Keluarga Putri dulunya adalah keluarga dengan banyak buku di dalamnya, yang membuatnya dihormati oleh orang lain. Pada saat ayah Putri berasal dari generasi ini, reputasi keluarga Putri telah lama menurun. Ayah Putri tidak mau melihat reputasi keluarganya menurun begitu saja, jadi dia mencoba mencari cara untuk menghubungi orang terkenal. Dengan demikian, dalam semalam, keluarga Putri, yang ketenarannya telah lama menurun di ibu kota, sekali lagi memasuki lingkaran selebritas di ibu kota setelah dibantu oleh keluarga yang disebut keluarga Andrean. Tidak hanya itu, ayahnya bahkan menjual mansion tua peninggalan nenek moyang keluarganya serta beberapa lukisan berharga. Dia menghabiskan uang untuk membeli villa di dekat villa keluarga Andrean. Villa mereka jauh lebih kecil daripada yang lain, tetapi setidaknya itu adalah kesenangan bagi ayahnya untuk dapat masuk ke lingkungan yang kaya. Tanpa sadar, keluarga Putri telah menjadi parasit yang mengandalkan keluarga Andrean untuk bertahan hidup. Tuan muda tertua dari keluarga Andrean secara alami adalah target mereka. Setelah apa yang terjadi di masa lalu, orang tuanya tidak keberatan. Keluarga Andrean telah mengatakan apapun itu, dan keluarga Andrean telah mengatakan apa yang ingin mereka lakukan. Keluarga Andrean tidak lagi menghargainya, Putri. Secara alami, dia menjadi anak haram yang tidak berguna dari keluarganya. Sekarang, setelah 3 tahun, Andi Andrean masih berani datang di hadapannya dan bertanya apakah ia bisa membawanya kembali. Putri menganggapnya lucu hanya dengan memikirkannya. Dia menertawakan keluarganya karena tidak berguna, dan dia juga menertawakan dirinya sendiri karena begitu tidak berguna. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang seharusnya sudah lama dia lupakan untuk memancing amarahnya, dan bahkan secara tidak sengaja melukainya? Putri menyilangkan kaki dan memeluknya, mengubur kepalanya di pangkuannya seolah-olah itu akan membuat hatinya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu dingin. Inspektur Wijaya, mengapa Anda berada di sini secara pribadi? Suara penjaga yang penuh hormat dan panik mencapai telinga Putri, tapi dia sedang tidak ingin mempedulikannya. Dia masih memeluk kakinya dan mengunci diri di ruangnya sendiri. Selama dia tidak memperhatikan dunia luar atau orang-orang yang menyakitinya, dia tidak akan terluka lagi. Plak, plak. Sebuah tamparan yang sangat keras memecah keheningan di ruangan itu, diikuti dengan raungan yang dalam dan marah dari pria paruh baya itu. Kamu telah membangunkan macan tidur, berani mengunci orang. Penjaga itu panik dan merasa bersalah. Inspektur Wijaya, ini bukan ulah kami diperintah oleh Tuan Muda Andrean. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, pria paruh baya itu meraung dengan marah, kamu masih berani berdalih? Segera buka pintunya, Nona Putri, silakan keluar. Segera setelah itu, Putri mendengar suara lari, membuka kunci pintu, dan kemudian mendengar nada hormat dari pria paruh baya itu, Bos Randy, orang-orang saya yang tidak kompeten, maafkan saya. Mendengar 2 kata, Bos Randy, tubuh Putri sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Randy berdiri di depan pria paruh baya itu. Dia masih mengenakan setelan abu-abu perak buatan tangan, dengan senyum sopan di wajahnya. Namun, ada kilatan gelap di matanya yang tidak bisa dilihat orang lain, memberikan perasaan yang membuat seseorang menggigil dari kedalaman tulang mereka. Randy hanya mengangguk, tanpa mengatakan apapun kepada pria paruh baya yang sedang membungkuk padanya, dan dipanggil Inspektur Wijaya, dia berjalan menuju Putri. Dia berjalan ke sisi Putri dengan langkah besar, mengelus kepalanya, dan dengan lembut memanggil namanya. Putri. Suara Randy lebih lembut daripada saat lain Putri pernah mendengarnya, menyebabkan dia merasa bahwa aura ganas yang baru saja dia lihat tidak pernah muncul. Randy dengan kuat menekan Putri ke pelukannya, dan telapak tangan tebal dengan lembut membelai punggungnya. Maaf, aku datang terlambat. Putri tidak pernah berpikir bahwa Randy akan muncul di sini saat ini. Namun,
dia tidak membiarkan dirinya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan tersenyum. Bukankah kamu bilang kamu akan kembali besok? Kenapa kamu kembali lebih awal? Randy telah melihat melalui kepura-puraannya yang kuat, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, lengannya menjadi lebih kuat sedikit saat dia berkata, "Aku akan membawamu pulang." Putri mendorongnya dan mengangkat kepalanya dari pelukannya. Aku menyakiti seseorang. Aku tidak bisa kembali denganmu sekarang. Kembalilah ke pekerjaanmu. Aku akan baik-baik saja. Kepribadian Putri adalah sesuatu yang sangat dipahami Putri. Setelah menguncinya selama 2 hari, amarahnya telah hilang dan tidak akan ada masalah besar. Jika Randy membawanya pergi saat ini, itu sama dengan menamparkan wajah Andi Andrean. Kemudian, hasil dari masalah ini tidak terbayangkan oleh Putri. Randy baru saja mengambil alih posisi CEO, dan dengan demikian, posisi CEO perlu diperkuat. Jika Andi Andrean keluar dan mengacaukan segalanya, masa depan Randy mungkin akan hancur. Putri merasa bahwa masalah ini adalah dendam pribadi dan dia tidak ingin melibatkan Randy yang sama sekali tidak menyadarinya. Melihat wajah cemberut Randy, Putri mendorongnya dan berkata, "Randy, aku baik-baik saja. Kamu harus cepat pergi." Randy menatap Putri dengan dingin, dan bertanya dengan serius, "Putri, apakah kamu tahu apa artinya suami?" Mungkin bagi Putri, kata suami hanyalah sebuah nama di akta nikahnya, tapi baginya, kata suami adalah tanggung jawab seumur hidup. "Aku tahu kamu suamiku." Bagaimana bisa Putri tega memikirkan apa yang ingin dikatakan Randy? Khawatir dia akan melibatkannya, dia mendorongnya pergi. "Randy, dengarkan aku sekali. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi." Randy menyipitkan matanya dan tidak berbicara lagi. Dia membawa Putri dan berbalik untuk pergi. Pria paruh-baya itu segera mengikuti. "Bos Randy, yang terjadi kali ini adalah kesalahpahaman. Apakah ada yang bisa saya bantu? Harap jangan ragu untuk bertanya." Randy bahkan tidak menoleh saat dia berkata, "Inspektur Wijaya, terima kasih telah membantu saya malam ini. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.